Baik, yang saya singkat saya coba membawakan sebuah kisah yang menurut saya menyedihkan. Kisahnya bagaimana? Ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah menangis. Tangisannya terlalu begitu dahsyat. Di dekat kuburannya Rasulullah dia menangis. Sesaat dia melihat ke kubah. Sesaat dia melihat ke altar. Sesaat dia melihat ke kamar Rasulullah yang menjadi kuburan Rasulullah. Kemudian dia berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, izinkan saya pergi dari tempat ini, saya tidak akan adzan lagi di tempat ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak bisa. Orang yang telah diangkat oleh Rasulullah tidak boleh saya berhentikan. Dan engkau adalah mulia di depan Allah dan mulia di depan Rasulullah, mulia di depan sahabat dan mulia di depan jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bilal bin Rabah menyampaikan yang kedua kalinya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, izinkan saya pergi dan saya tidak lagi mampu adzan di tempat ini. Izinkan saya. Baik, saya izinkan. Apa alasanmu, wahai Abu Bakar? Sepertinya saya tidak mampu lagi berdiri di tempat ini, karena Rasulullah yang setiap saat bersama saya tidak ada lagi bersama saya, ya Abu Bakar. Setiap saya adzan Rasulullah ada. Setiap saat saya membangunkan Rasulullah sudah tidak ada. Wahai Abu Bakar, izinkan saya pulang. Abu Bakar yang bijak, baik kalau begitu silahkan. Pergilah dia ke negeri Syam, rumah asal dia. Negeri Syam dengan Madinah jaraknya 1120 kilo. Perjalanan lebih dari 1 bulan. Sepanjang perjalanan dia menangis, ya Rasulullah, maafkan saya tidak lagi bisa bersamamu. Sepanjang perjalanan, tahu-tahu sampai di rumahnya. Berselang hari berubah menjadi bulan. Kemudian dia bermimpi di suatu malam, didatangi oleh Rasulullah. Dalam mimpinya dia mengatakan, wahai Bilal bin Rabah, begitu keras hatimu dan begitu gersang engkau meninggalkan dan tidak pernah datang kepadaku. Begitu Bilal terbangun, Bilal menangis begitu sedih, merasa ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, merasa ketakutan. Kemudian ditanya oleh keluarganya, wahai Bilal bin Rabah, engkau menangis begitu ketakutan dan tidak pernah aku melihat kau menangis seperti ini. Bilal bin Rabah menyampaikan, saya mimpi didatangi Rasulullah. Rasulullah menyebutkan kepada saya, begitu keras hatimu wahai Bilal, begitu gersang hatimu Bilal, sehingga kau lama tidak mengunjungiku. Dia merasa ketakutan, takut ditinggalkan oleh Rasulullah, takut dibiarkan oleh Rasulullah, begitu dekatnya dengan Rasulullah. Yang terbayang bagaimana kalau dia ditinggalkan oleh Rasulullah, karena dia tahu seperti apa Rasulullah, dia melihat Rasulullah, dia memegang Rasulullah. Kemudian keluarganya mengizinkan, kalau begitu wahai Bilal, silahkan kau memang sudah lama tidak mengunjungi makam Rasulullah. Berjalanlah Bilal. Ada yang menyebutkan menaik ke unta, ada yang menyebutkan naik keledai, ada yang menyebutkan naik kuda. Yang jelas dia mengendarai hewan. Sampailah dia ke kota Madinah. Di sepanjang perjalanan dia menangis setiap saat, tidak pernah terdiam kecuali dalam dia bersolat. Sepanjang perjalanan dia selalu menyebut, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika kota Madinah mulai terlihat, gedung-gedung yang tinggi tidak terlihat sebagai gedung, tapi terlihat sebagai Rasulullah. Gunung menghampar terlihat sebagai Rasulullah. Bangunan terlihat Rasulullah. Makan semut terlihat Rasulullah. Hanya Rasulullah yang ada di matanya. Ya Allah, ya Allah. Kemudian Bilal duduk dan menangis di depan kuburannya Rasulullah. Seraya dia Bilal bin Rabah duduk di kuburannya Rasulullah, suaranya habis.
Suaranya parau. Dia menangis, hanya keluar kata-kata 3 kali. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah. Itu yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah. Ya Allah. Tak lama setelah dia menangis, datang seseorang menepuk pundak Bilal bin Rabah. Setelah dia menoleh, ternyata Sayyidina Abu Bakar. Wahai Bilal, kenapa engkau begitu sedih dan begitu mendalam ketakutanmu? Diceritakan bahwa dia takut ditinggalkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah datang di dalam mimpinya. Kemudian datang Sayyidina Umar. Kemudian, mumpung anda ada di sini, wahai Bilal, sempatkan kamu adzan di sini. Tidak, saya tidak sanggup adzan. Saya tidak akan kuat untuk beradzan. Maafkan saya wahai Khalifah, maafkan saya Abu Bakar, maafkan saya Umar, saya tidak mampu untuk beradzan. Kemudian datang anak kecil yang masih lucu, memegang tangan kanan dan memegang tangan kiri Bilal bin Rabah. Wahai kakek tua, ini adalah kakek, teman kakekku, sahabat kakekku. Setelah menoleh dia, ternyata Sayyidina Hasan di tangan kiri, Sayyidina Husain di tangan kanannya. Dilihatnya oleh Sayyidina Bilal, dilihatnya ke kanan oleh Bilal. Ya Allah, kata Bilal, engkau hadirkan di depanku orang yang dikasihi oleh orang yang terkasihmu. Ya Allah. Kemudian dilihatnya Sayyidina Husain dan Sayyidina